Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui Al-Iman, melalui suara Al-Iman, melalui televisi Al-Iman. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menguatkan keimanan kita, menambahkan keimanan kita, mewafatkan kita di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini insyaallah bahasan yang penting, dan bahasan ini adalah tujuan akhir dari ilmu faraid, yaitu tentang qismatut tarikat, tentang bagaimana membagikan pusaka, proses membagikan pusaka kepada ahli waris, yang akan disampaikan oleh muallif hafizahullah, masih kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Dan insyaallah kita akan selesaikan malam ini bahasan kita, yaitu topik-topik bahasan kita yang pertama kaitan dengan definisi pusaka itu sendiri. Jadi batasan pusaka peninggalan. Kemudian juga pentingnya menyelesaikan proses pembagian pusaka kepada ahli waris. Kemudian akan dijelaskan pula tentang peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, oleh si mayit, yaitu ada jenis peninggalan yang yu'ad, bisa dengan mudah dibagi, seperti harta uang tunai. Dan ada jenis yang kedua, peninggalan yang sulit dibagi, seperti tanah atau bangunan atau rumah atau semisalnya. Al-Muallif menjelaskan yang pertama tentang apa itu tarikat, apa itu peninggalan. Al-Muallif hafizahullah, tahdid at-tarikat. At-tarikatu aw at-tirkah hiyal mal allati yakhlufuhu al-mayyit ba'da mautih. Peninggalan adalah apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit, oleh pewaris setelah wafatnya. Sawa'un kanal malu abidan, baik peninggalan harta tersebut berupa hamba sahaya, dahulu masih ada hamba sahaya dan kadang ditinggalkan oleh majikannya. Au nuqudan, atau uang nuqud, uang tunai, dinar, dirham, rupiah, dolar. Min dhahabin wa fiddah, demikian pula mas-masan, perak, wa rialat wa ghairiha. Nah, ini rialat ini berupa mata uang, baik mata uang real, dolar, rupiah, atau yang lainnya. Au kana aqaran au mazari', atau dalam bentuk apartemen, mazari', kebun, bahkan masyiyah. Masyiyah artinya hewan ternak. Awis sayyarat au ghairu dzalika mimma yamlik, atau mobil, kendaraan, atau yang lainnya yang memang milik pewaris atau milik si mayit saat hidupnya. Nah, inilah batasan
peninggalan, yaitu apa saja yang ditinggalkan pewaris, yang ditinggalkan si mayit setelah wafatnya dari kepemilikan. Apapun yang dimilikinya saat hidupnya, baik itu tadi dikatakan hamba sahaya, budak, atau harta, emas, perak, atau mata uang, baik real, dolar, rupiah, dan yang lainnya, atau apartemen, bangunan, sawah, ladang, perusahaan, bahkan hewan ternak, baik itu onta, kambing, sapi, atau yang lainnya. Bahkan kendaraan-kendaraan, motor, mobil, dan yang lainnya yang dahulu dimiliki oleh si mayit, inilah yang dikatakan pusaka atau peninggalan. Atau diistilahkan dalam faraid at-tarikat atau at-tirkah. Tirkah atau tarikat jamaknya. Kemudian al-muallif menjelaskan apa yang dimaksud dengan qismatut tarikat. Qismah artinya membagi. Membagi, memberikan hak-hak ahli waris sesuai syariat Islam. Yaqul muallif, qismatut tarikati hiya i'ta'u kulli warisin nasibah al-mustahiq lahu syar'an min mali muwarrisihi. Jadi yang dimaksud dengan qismatut tarikat, atau mungkin bahasa kita katakan proses pembagian pusaka, yaitu memberikan usaha, suatu upaya, memberikan hak-hak ahli waris sesuai syariat Islam, sesuai yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, oleh si mayit. Jadi kita bagaimana kita membagikan, memberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya dari peninggalan si mayit. Dan ini penting sekali, dan ini adalah samrah, buah dan tujuan dipelajarinya, diajarkannya al-faraid. Diajarkannya al-faraid, disampaikannya al-faraid, atau buah dari hasil pembelajaran faraid adalah memberikan hak-hak yang Allah tetapkan. Makanya dikatakan oleh muallif, fama'rifatu ashabil furudi wal asabah wa ma yarithu kulla wahidin minhum ma'a ta'silil masail wa tashihiha kullu dhalika li ajli qismatit tarikati wa bayani haqqi kulli waris. Jadi teori tentang mengetahui bagian-bagian ashabul furud, siapa yang mendapatkan bagian tetap, siapa saja yang mendapatkan bagian asabah, ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan, suami mendapatkan setengah, kapan suami mendapatkan seperempat, kapan istri mendapatkan seperempat, kapan istri mendapat seperdelapan, kapan ibu mendapat sepertiga, kapan ibu mendapat seperenam. Demikian pula asabah, mengetahui asabah, siapa saja urutan asabah, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, kemudian mengetahui asal masalahnya, bahkan dilakukan tashis bagaimana yang telah kita jelaskan juga dalam beberapa kasus. Semua itu tujuannya untuk membagikan pusaka kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya, sesuai syariat Allah Azza wa Jal.
Dengan demikian diketahui pentingnya bab ini, yaitu tentang qismat at-tarikah. Baik, mungkin sebelum kita lanjut apa yang disampaikan oleh muallif, kita ambil contoh sederhana. Contoh ini yang akan menggambarkan kita masalah yang akan disampaikan muallif selanjutnya. Contoh ini seringkali kita ambil sebagai permisalan. Ketika seorang meninggalkan suami dan satu saudara perempuan kandung. Seorang wanita meninggalkan suami dan satu saudara perempuan kandung. Dalam hal ini, kita melihat ketetapan Allah dan Rasul-Nya berapa bagian masing-masing. Jadi ahli warisnya hanya, sekali lagi, ahli waris mayit yang perempuan tadi, hanya suami, tidak ada anak, ayah dan ibunya sudah meninggal, tidak ada, dan si mayit meninggalkan satu saudara perempuan kandung. Allah Azza wa Jal menetapkan bagian masing-masing. Yang pertama, bagian suami adalah setengah. Sebagaimana An-Nisa ayat yang ke-12. An-Nisa ayat yang ke-12. Kemudian bagian satu saudara perempuan kandung, bagiannya setengah. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Dalilnya An-Nisa ayat 176. Dengan kata lain, apapun yang menjadi peninggalan si mayit, jatuh kepada suami dan saudara perempuan kandung, dibagi setengah-setengah. Lebih jelasnya mungkin kita gambarkan demikian. Ketika, sekali lagi, ini contoh yang sederhana sekali, seorang wanita wafat, meninggalkan suami, satu saudara perempuan kandung. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla menetapkan bagiannya setengah. Ingat proses yang kita lakukan setelah kita menetapkan bagian masing-masing. Bagian suami setengah, saudara perempuan kandung setengah. Proses yang telah kita jelaskan, proses yang standar yang dilakukan oleh ahlul ilmi, kita tetapkan asal masalahnya. Ini namanya asal masalah. Asal masalah dari mana? Dari sini. 2. Penyebut 2 ini. Sehingga di sini 1 dan 1. Artinya apa? Bagian suami 1/2 dikalikan peninggalannya. Anggaplah peninggalannya senilai 100 juta. Kita ambil contoh yang simple. Maka hak suami adalah 50 juta. Hak istri adalah juga, saudara perempuan kandung 50 juta. Dengan kata lain, inilah yang dinamakan, proses ini yang dinamakan qismatut
tarikat. Sebagian menggunakan prosentase. Dengan kata lain prosentasenya 50%. Jadi artinya apapun yang menjadi peninggalan si mayit, baik itu harta, uang tunai. Makanya ketika seorang meninggal, yang pasti telah dijalankan kaitan dengan mu'natut tajhiz, artinya penyelesaian kaitan jenazah. Penyelesaian terkait jenazah. Artinya apa? Mungkin kaitan kafannya, kaitan dengan biaya pemakaman, membeli tanah dan yang lainnya. Kemudian yang kedua kaitan dengan hutang-hutang, baik itu hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Ini senantiasa kita ingatkan. Hutang kepada Allah, mungkin zakat yang sudah sampai nisabnya, sudah genap 1 tahun, belum dilaksanakan, maka menjadi hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia, muamalah kepada manusia. Dan yang ketiga tentang wasiat. Baru yang keempat, baru warisannya dibagi. Ketika seorang meninggal, diinventarisir peninggalannya. Artinya apa? Apa saja yang dimiliki oleh si mayit. Oh, si mayit memiliki rumah, memiliki ladang, sawah, memiliki uang rupiah. Ada uang rupiah 500 juta misalkan. Ada tanah, ada tanah juga. Ada sawah. Diinventarisir. Baru setelah itu, setelah diketahui prosentase masing-masing, artinya rumah ini dibagi 2, haknya suami dan 1 saudara perempuan kandung. 50-50. 50%. Demikian pula ini, apa yang menjadi milik si mayit, tanah, bagiannya 50-50. Hartanya dibagi 2, 50% nantinya. Nah, ini adalah proses pembagian pusaka. Al-Mu'allif, penulis hafizahullah, menjelaskan bahwasanya peninggalan itu ada yang hunaka al-mal alladhi yu'ad, artinya yang mudah dibagi dengan dipecah, artinya mudah dibagi seperti dirham, uang rupiah misalkan, mudah. Si mayit meninggalkan 500 juta, maka suami 250, 1 saudara perempuan kandung 250 juta. Langsung dibagi 2. Ini kan mudah. Nah, ini termasuk golongan alladhi yu'addu. Al-mal, peninggalan atau pusaka yang mudah untuk dibagi. Ada jenis yang kedua, yaitu al-mal alladhi la yu'addu. Al-mal alladhi la yanqasim bil ad. Artinya harta yang tidak mudah dibagi dengan tidak mudah dibagi. Tanah, apartemen,
seorang memiliki 4 bidang tanah, ukurannya beda-beda. Tidak mungkin langsung dibagi, ini kau ini sama ini sama ini, tidak bisa, melainkan dilihat persentase yang pas sesuai dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi al-mal alladzi la yu'ad artinya la yanqasim bil ad, tidak mudah dibagi sebagaimana uang, melainkan bangunan, tanah, rumah yang agak susah dibagi. Namun tetap sebagai peninggalan wajib untuk dijalankan, dilaksanakan pembagiannya kepada ahli waris. Kemudian beliau hafizahullah menjelaskan metode pembagiannya. Kalau tadi sempat kita contohkan, kita selesaikan, dan ini yang dikatakan oleh muallif sebetulnya. Baik harta itu yang mudah dibagi atau sulit dibagi, kita ambil satu metode. Di sana banyak metode-metode yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, yang mungkin bagi penuntut ilmu khususnya penting. Namun kesempatan kali ini kita akan sampaikan satu metode. Ketika kita membagikan harta yang mudah dibagi, maka tidak ada kesulitan. Artinya mudah dalam artian kita ambil, misalkan tadi, baik, kita ambil ini contoh yang tadi. Ketika seorang meninggalkan suami dan satu saudara perempuan kandung, bagiannya tadi kita ketahui setengah dan setengah. Kalikan peninggalannya. Oh, peninggalannya 100 juta. Oh, peninggalannya anggaplah 500 juta. Misalkan ada 500. Tinggal kita ganti. $500 juta. Jadi bagiannya, jadi 1/2. Kalau mu'alif dikatakan di situ peninggalan dikalikan dengan bagian ahli waris dibagi asal masalah. Maksudnya bagaimana? Ya kita lihat, sama sebetulnya dengan yang kita sampaikan tadi. Peninggalannya misalkan 500 juta. Dikalikan dengan bagiannya ahli waris. Oh, bagiannya suami misalkan 1. Dibagi dengan asal masalahnya 2. 250. Demikian pula bagian saudara perempuan kandung. 500. Atau sebagaimana ini bisa aja. Jadi ini sama, tidak beda jauh. Dibalik 1 dikali bagian 1 dibagi 2. Jadi ini bagian ahli waris suami tadi ya, atau saudara perempuan kandung. Jadi suami atau saudara perempuan kandung, jadi suami atau saudara perempuan kandung. Dalam kasus ini contohnya sama. Dalam kasus ini sama. Kemudian di sini ini peninggalan. Jadi ini peninggalan.
artinya pusaka yang ditinggalkan oleh si mayit, dan di sini asal masalahnya. Ini asal masalah. Ini salah satu metode yang dijelaskan oleh muallif dalam kita melakukan proses pembagian pusaka. Ya mudahnya itu tadi, 1/2 dikalikan peninggalannya. Peninggalannya berapa? Tinggal dikalikan. Khususnya harta yang mudah dibagi. Uang misalkan yang mudah dibagi. Adapun bila mana harta itu tergolong yang susah dibagi, artinya merupakan berupa apartemen, berupa sawah dan ladang yang susah untuk dipetak-petak katakanlah, dengan menggunakan metode yang ini, yaitu an-nisbah, prosentase. Metode ini bisa digunakan baik harta itu yang mudah dibagi atau yang sulit dibagi. Metode an-nisbah, prosentase, ini bisa digunakan pada peninggalan-peninggalan pusaka-pusaka baik yang mudah dibagi atau yang sulit dibagi. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh yang sederhana lagi. Contoh yang sederhana, seorang meninggalkan suami dan 1 anak perempuan, laki-laki, maaf. 1 anak laki-laki. Allah Azza wa Jal memberikan hak kepada suami adalah 1/4. Sedangkan 1 anak laki-laki asobah. Asobah. Dalilnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun suami 1/4, An-Nisa ayat yang ke-12. Baik. Kita tetapkan asal masalahnya. Nah, ini asal masalahnya 4. KPK-nya atau asal masalah dari kasus ini 4. 4 ini dari penyebut ini. 1/4 dari 4 adalah 1, sisanya 3. Atau kalau kita menggunakan prosentase dengan kata lain, jadi dengan kata lain, suami bagiannya 1/4 kalikan X peninggalannya berapa? Kita tidak tahu, masih misalkan belum tahu, belum dihitung. 3/4 dikalikan peninggalannya. Ketika kita mengalihkan dengan peninggalan, jangan salah ya. Sebagian mengalihkan begini. Misalkan peninggalannya 400 juta misalkan. Jadi dikalikan, ini dikalikan 400, yang ini dikalikan sisanya 300. Ini salah. Ini salah. Tidak akan ketemu hasilnya. Oh, ini ketemu 100 juta. Ya ini. Ini salah. Jadi kalikan dengan yang sama, jangan dikurangi. Itu kan sudah diambil 100 sehingga dikalikan dengan sisanya. Bukan. Melainkan dikalikan dengan peninggalan, yaitu sehingga ketemu nantinya atau kalau kita menggunakan metode prosentase, nah ini tadi
Metode prosentase ini sama dengan 25 dan ini sisanya 75%. Jadi apapun yang menjadi peninggalan si mayit, 25% untuk suami, sisanya 75% untuk anak laki-laki. 75% untuk anak laki-laki. Dan ini metode yang ini, sekali lagi metode ini, prosentase ini, nisbah, bisa digunakan pada penghitungan peninggalan, baik itu yang mudah dibagi atau yang sulit dibagi. 75% dari tanah dan bangunan, 25% dari tanah dan bangunannya misalkan. Atau rumah, ya 25%, 75%-nya. Nah, kalau yang ini biasanya mudah pada peninggalan yang mudah dibagi seperti uang tunai. Baik, mungkin kita ambil contoh yang disampaikan oleh penulis, oleh muallif. Dan ini ketika kita menyampaikan ini, kita mesti dalam faraid hendaknya banyak latihan ya. Setelah kita tahu teorinya, baru pembagiannya. Baik, kita contohkan satu contoh lagi. Contoh yang disampaikan oleh penulis. Seorang meninggalkan ibu, satu anak perempuan, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, satu cucu perempuan dari anak laki-laki, dan satu saudara perempuan kandung. Ini salah satu contoh yang disampaikan oleh penulis. Kalau tadi contoh-contoh yang kita buat. Baik, ketika ahli warisnya wanita semuanya ini, yang pasti kita tetapkan dahulu sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya akan bagian-bagian mereka. Ibu 1/6. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Karena si mayit memiliki anak, satu anak perempuan bagiannya setengah, satu cucu perempuan dari anak laki-laki bagiannya 1/6. Hadis Nabi SAW, penyempurna 2/3, ketika 1/6 ditambah setengah menjadi 2/3, dan saudara perempuan kandung asobah. Nah, ini nanti asobah ma'al ghair. Ini sudah kita jelaskan. Baik, langkahnya sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kita lihat KPK-nya antara 2 dengan 6. Penyebut 6, penyebut 2, jadi asal masalah. Nah, ini namanya asal masalah. Dalam istilah faraid namanya asal masalah. 1/6-nya adalah 1, setengahnya adalah 3, 1 dan sisanya 1. Jadi dengan kata lain, ibu 1/6 dikalikan, ya berapa peninggalannya? Anggaplah peninggalannya 600 juta misalkan, ya dikalikan 600. 3/6 dikali 600 juta.
1/6 dikali 600 juta. Tinggal ketahuan nantinya ini 100, 300, 100, dan 100. Kalau kita kepingin tahu prosentasenya berapa, ya tinggal nanti dilihat. Artinya apa? Berapa persentase masing-masing? Tinggal dihitung, nanti itu ada kalkulator sebetulnya. Ini kalau nggak salah 16,7. Ini 50. Ini juga sama 16,7. Ini 16,7. Baik, ketika kita lihat total jumlahnya ada selisih sedikit, maka tinggal pembulatan, dan pembulatan itu tinggal disepakati aja, mungkin naik atau turun disepakati ahli waris. Oh, ini diturunkan, mungkin pembulatan itu tidak, mungkin 1000 atau udah sampai, atau 500, atau pembulatan intinya pembulatan itu disepakati oleh ahli waris khususnya. Nah, misalkan di sini ya, yang pasti kalau misalkan ini bukan 600, kalau 600 gampang, hasilnya bulat. Tapi kalau di sini namanya harta, tidak mungkin pas. Kita ambil contoh ini untuk memudahkan penghitungan saja. Jika peninggalannya ini, oh enggak bulat Ustaz, ya tinggal diganti. Misalkan 237 juta, ya tinggal dikalikan 237. 237. Nah, nanti hasilnya pastinya ada koma-komanya. Ini butuh kalkulator lah untuk tapi persentase ini tetap. Persentase ini tidak akan berubah. Persentasenya ini tetap. Tapi kalau di sini ya pastinya tinggal dikalikan, dihitung sekian, pasti ketemu koma, karena ini ada tidak bisa terbagi kecuali pecahan koma-koma sekian, nanti tinggal pembulatannya. Pembulatan disepakati ahli warisnya. Oh, ini dinaikkan, ini diturunkan, kurang lebih lah. Jadi masalah-masalah yang demikian, pembulatan tinggal dimusyawarahkan kepada ahli waris. Baik, jadi masalah qismatut tarikat ini adalah bab yang terakhir yang disampaikan oleh penulis hafizahullah Syekh Abdurrahman ibn Sulaiman Asyamsan. Dan qismatut tarikat ini adalah tujuan akhir dari pembelajaran al-faraid. Artinya apa? Pentingnya ilmu faraid ini diketahui dengan menyelesaikan, memberikan hak-hak ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan amanah yang Allah amanahkan. Inilah dengan demikian diketahui pentingnya qismatut tarikat. Bagaimana dengan peninggalan yang tidak ada? Jadi peninggalan itu nanti ya begini. Peninggalan ada di antara peninggalan itu yang tidak bernilai. Artinya mungkin ada sendok 1 lusin, sesuatu yang tidak nilai, sendok yang bukan sangau atau yang bukan apa namanya itu aluminium atau bukan emas lah intinya. Pokoknya sendok yang tidak ada nilai. Atau gelas-gelas yang mungkin tidak ada nilai. Bukan yang antik, bukan barang antik.
Yang demikian kurang lebih lah. Mungkin ada sebagian ahli waris mau mengambilnya, kau mengambil ini, yang lain mengambil ini, kurang lebih lah. Namun apabila benda antik, gelas yang antik memiliki nilai, ya tinggal dihitung. Mungkin dijual, teknis dalam pembagian bisa barter ya, artinya sesama ahli waris, sudah ini nilainya sekian, saya ambil ini, kau mengambil yang ini, boleh. Atau kalau memang mau dijual ke orang lain juga tidak mengapa, sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Jadi benda peninggalan yang tidak bernilai jual, tidak bernilai uang istilahnya, maka kurang lebih lah sesama ahli waris. Ada tisu atau sapu tangan mungkin yang tidak, mungkin mau disedekahkan, mau pokoknya yang tidak. Tapi kalau yang bernilai, silakan dihitung sesuai nilainya, tinggal dibagi teknisnya, bisa barter, bisa dijual ke orang lain, dan yang lainnya sesuai kesepakatan ahli waris dalam batasan-batasan syariat Allah, tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Nah, ini kaitan dengan qismatut tarikat, kaitan dengan pembagian warisan atau metode pembagian pusaka. Yang pasti hendaknya diinventarisir apa yang menjadi peninggalan si mayit. Dan yang utama, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya kita semua menanamkan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, kita bekali ilmu agama. Dan yang ketiga, kita senantiasa memohon kepada Allah kemudahan-kemudahan. Dengan 3 hal ini, Allah akan mudahkan urusan kita. Karena takwa kepada Allah, dengan modal ditanamkan takwa kepada Allah, akan dimudahkan segala hal. Karena dengan takwa, bekal takwa kepada Allah, insya Allah dia tidak akan mendolimi yang lain, tidak akan mengambil yang bukan haknya. Ilmu, bekal yang kedua setelah takwa kepada Allah, dan senantiasa memohon kepada Allah kemudahan, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang tak kalah pentingnya juga, hendaknya kita banyak mensyukuri Allah atas peninggalan yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Berapa banyak keluarga yang mungkin tidak ditinggali peninggalan oleh pewaris, oleh si mayit. Apabila seorang mendapatkan harta pusaka, hendaknya dia mensyukuri Allah Azza wa Jalla, berterima kasih kepada kedua orang tuanya, kepada si mayit yang mungkin memberikan peninggalan kepadanya. Jaga silaturahim, jangan kemudian karena harta kemudian satu dengan yang lainnya saling bertengkar atau rebutan. Berapapun harta yang ada bisa dikejar, bisa dicapai dengan izin Allah Azza wa Jal. Namun silaturahim apabila putus, tidaklah bisa dinilai dengan harta sebesar apapun. Ini beberapa hal yang hendaknya kita fahami, dan mungkin bahasan ini sebagai penutup dari kitab yang kita baca, Taqribul Fara'id, yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ibn Sulaiman Asyamsan, hafizahullah. Dan mungkin selanjutnya kita akan bahas masalah-masalah yang lain atau melalui kitab yang lain insyaallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.